Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ke-7 di The Beginning, materi untuk semua yang ngambil modul di kuliahwisatahati.com. Saya masih lanjut soal wirda, cerita-cerita soal wirda. Wirda yang lemah, yang kecil, yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya kemudian usaha ya. Tapi karena dia kemudian terhubung dengan Allah, tersambung dengan Allah, bersandar pada Allah, mendekatkan dirinya pada Allah, tahu siapa yang punya dari apa yang wirda mau, tahu siapa yang punya dari apa yang wirda pengenin, yani semua milik Allah. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih ayat kursi ini, masih ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini milik Allah, apa-apa yang ada di langit, yang ada di bumi, maka kemudian wirda mendapati itu. Lalu bagaimana kita? Tapi memang semakin menjadi kita yang semakin menjadi orang dewasa, orang yang ngerti, orang yang paham, makin kemudian otak kita bawa-bawa ada tuh. Iya, kalau otak kita otak bener, otak yang udah dipenuhi dengan iman. Ya kalau otak kita otak ngitung doang kan, yang ngitungnya juga ngitung data, fakta dan logika, ngitung kenyataan, ngitung kemampuan, ngitung keadaan diri dengan segala keterbatasannya, kelemahannya, ketidakpunyaannya. Ya udah, makin nggak ada percayanya sama Allah dah. Bukan sih nggak percaya nih Pak Ustadz gitu. Gimana ya? Gitu jadi. Percayalah, jangan ada cerita koma kan, titik bulat. Nah, kenapa saya bilang sama Haji Budi, Haji Sofat, Haji Ridho, Haji Aldi, udah belok dulu materinya ke kuliah Tauhid 3 gitu. Ini kan sebenarnya kuliah Tauhid 3 nih, isinya 4 ya. 4 kategori besar, yakni the beginning, ya, the spirit, the process, dan kemudian the giving. Ya, 4 materi besar yang nanti ada sub judulnya lagi seperti sekarang masih di the beginning, ya, udah materi ke-7 ini. Yang nanti akan mengantar kawan-kawan semua jadi tahu tanpa ikut modulnya tuh malah. Oh gitu caranya ya Ustadz, supaya bisa punya suami yang sayang, supaya bisa punya istri yang penyabar. Iyalah, begitu caranya. Tahu dulu siapa sih yang memiliki suami, siapa sih yang memiliki istri. Allah kok. Allah. Ngapain kita ngadu sama temennya, ngapain kita ngadu sama mertua, ngapain kita ngadu sama saudaranya. Yang ada kita malah tambah ribut, nanti dia berkoloni, nanti dia bersekutu. Ya kita tambah sempit urusannya. Ketika kita punya masalah sama tetangga, begitu juga Pak Ustadz datang kepada Allah, beres tuh Ustadz. Emang. Masa sih Ustadz? Ya elah. Bener, emang tetangga siapa yang ngatur? Tuh dia jadi tetangga kita siapa? Siapa yang ngatur dia jadi tetangga kita siapa? Siapa yang ngatur kita juga jadi tetangga dia siapa? Allah gitu loh. Allah mati-mati kita tuh kemudian disandingkan sama tetangga kita. Ini pasti ada sesuatu nih yang Allah mau dari kita. Ustadz, saya pengen skripsi saya kelar. Apa iya kalau kita datang ke Allah, Allah bakal kelarin? Emang usaha kita nggak ada? Nggak mungkin juga, nggak bakal ada usaha. Peran pasti akan dibagi sama Allah. Nggak mungkin lah. Ya, kita pengen kelar tesis, disertasi. Nggak mungkin kita nggak dilibatkan. Kita juga kan aktor utamanya. Tapi kan nanti atas perintah Allah, atas bimbingannya Allah. Kan apa-apa kan atas petunjuk dia, ya kan? Yang kerjaan kita apa sih? Kan sehari-hari kita minta petunjuk sama dia kan? Kitanya aja nggak nyadar kan? Padahal sehari-hari kita minta petunjuk kan, ketika kita mau skripsi, tesis, dan disertasi kan kita juga minta petunjuk kampus dengan orang-orang yang ada di kampus. Secara hierarki itu keputusan rektor bagaimana ceritanya, dekan, tua jurusan, ya kan? Sampai kemudian nanti dosen pembimbing kita minta petunjuk dia terus, kita minta petunjuk dia terus, ya. Minta petunjuk dia lagi dan lagi terus sampai kemudian jadi. Minta petunjuk kan? Ya, hidup kita sehari-hari ya itu minta petunjuk, nyari petunjuk, butuh petunjuk. Butuh arahan, perlu arahan, butuh bimbingan, perlu bimbingan. Gak bisa kita hidup tanpa arahan, tanpa bimbingan.
Ya, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini matahari menjadi petunjuk atas kita kan, buat kita dengan izin Allah. Ya kan matahari ini kita jadi petunjuk nih. Kalau nggak ada matahari susah nih kita nih ngitung aktivitas kita dan lain sebagainya. Itu contoh gitu loh. Nah kembali nih Wirda, anak kecil saat itu lemah, nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, tapi dia punya Allah. Ini kan hebat Pak, hebat Bu. Bila mana kita mau belajar dari peristiwa ini, waduh mestinya kita probability kita ditolong Allah lebih tinggi dong, karena kita punya kerjaan barangkali, punya usaha barangkali. Sedikit banyaknya kita langkahnya lebih panjang dari seorang anak kecil. Ya ini ada seorang anak kecil itu loh, Pak. Zaman itu pengen MacBook gitu, MacBook Air ya. Udah cerita kan soal ini dan saya hidupkan lagi di kisah-kisah ini. Ya, saya kemudian mengajak lagi teman-teman bernostalgia ya buat yang sudah mendengar, menghidupkan ulang gitu. Bahwa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu cara Allah ini luas sudah, jalannya itu luas benar. Benar-benar dah, buat Allah nggak ada matinya, dia punya tikungan sendiri. Allahu Akbar dah. Masya Allah. Dia pengen MacBook Air. Dan pengetahuan dia udah dibangun nih. Sepatu milik Allah, jajanan milik Allah. Kakak pengen seragam milik Allah. Kakak pengen topi, pengen jilbab milik Allah semuanya. Dia tahu dengan pasti kemana dia mesti menuju. Dan saya sebagai papanya gitu ya, istri saya sebagai mamanya ya pengen belajar nggak kayak orang kebanyakan gitu loh, nganterinnya sama duit. Bu, pengen jajan, di lemari, di laci ketiga, ambil sendiri gitu. Anak kita ke lemari karena kita ngenalinnya lemari, laci ketiga. Terus anak kita nanya lagi kan besok-besok. Bu pengen jajan, sono di lemari laci ketiga ambil sendiri gitu. Maka yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dia ngambil sendiri udah. Gak pakai nanya lagi. Kita dia lewatin udah. Langsung aja dia nyelonong ke lemari ambil laci ketiga. Bu mau jajan, sono sama bapak lo, minta sama bapak. Bu mau jajan, minta sama bapak lo. Bu mau ini mau itu, minta sama bapak lo. Besok kita merasa ya ngapain juga ke bapak kita, ke ibu kita, ya langsung aja ke bapak kita. Nah, yang begini ini nih yang saya pengenin dalam diri kita masing-masing. Ngapain juga udah kita ke manusia, gitu loh. Tapi emang kita mesti latihan nih, mesti kenal, mesti latihan, mesti paham, mesti tahu, mesti terbiasa supaya kemudian akhirnya kita bebas kayak anak kecil tadi gitu loh. Udah nggak ke ibunya lagi karena percuma, atau karena udah tahu ntar gak pasti disuruh ke laci ketiga di lemari gitu kan, atau ke bapaknya jadi nggak perlu lagi ke ibunya. Kenapa? Karena ibunya pasti bilang ke bapak lo sono, ke bapak lo sono, ke bapak lo sono. Ya udah, ntar kita makin lama makin biasa kayak begitu tuh, makin terbiasa kita kayak begitu. Udah ke Allah aja dah, gitu. Ya percuma juga kita kemana-mana juga ke Allah dah, gitu ya. Udah ke Allah aja dah. Nah apakah kita kalau ke Allah kita nggak berikhtiar? Siapa yang bilang kita nggak berikhtiar? Gitu. Paling enggak nih ketika urusan kita diurus sama Allah kan kita bisa ngerjain yang lain bos. Istilah gini lah. Ini istilah nih contoh nih. Ya. Ibu punya anak. Ya. Yang ngeganggu banget dah. Yang ngeganggu sih enggak. Kalian anak masa ganggu. Cuma kan ibu mesti masak, mesti nyapu, mesti ngepel, kan gitu ya. Mesti ngurusin dagangan juga lagi gitu kan. Nah kan kalau anak ada yang ngurus nih, nah kan kita bisa ngurus yang lain gitu loh. Bukan berarti kita nggak ada ikhtiar. Ngapain juga ikhtiar kita habis untuk urusan yang bisa kita serahkan sama Allah kan begitu. Lalu kita ambil peran kita lah. Apa sih peran kita? Kita bantu anak yatimnya Nabi, bantu orang-orang susahnya dari hamba-hamba Allah. Ngajar, belajar gitu kan. Nggak ngurusin itu aja. Iya kalau di urusan itu kita jadi ibadah. Ya kan kita nih ngurusin utang kita jadi ibadah sebenarnya. Kita nyari kerjaan tuh ibadah. Kita kemudian berikhtiar nyari modal tuh ibadah. Tapi kan kadang-kadang ikhtiar kita tuh bukan ibadah. Ikhtiar kita itu jadi Tuhan buat kita gitu loh.
Karena salahnya kita menempatkan ikhtiar sebagai Tuhan. Kalau enggak kerja gue nggak makan nih. Kalau gue nggak usaha, dari mana gue ngempanin anak bini? Ya kan salah Pak. Itu namanya bukan ikhtiar Pak. Jadi apa namanya? Jadi Tuhan gitu loh. Nah kalau kita kemudian kayak tadi ibu tadi ya, kita punya anak ada yang megang, asik kan? Dan kita percaya yang megang itu ya orang yang baik, punya perhatian, punya disiplin, nggak error orangnya, fokus, konsentrasi, nggak bakal meleng, nggak bakal jagain anak kita dengan sembarangan. Nah Allah kan lebih dari itu. Kita udah belajar tuh di episode-episode sebelumnya kan. Siapa sih? Allah, la ilaha illahu. Emang nggak ada lagi kecuali Allah doang. Siapa dia? Ya, dia segala-galanya buat kita. La ilaha illahu, segala-galanya buat kita. Al-Hayyul Qayyum gitu. Dia ada hadir buat kita, dia ada bersedia buat kita, dia ada ngasih buat kita, dia ada segala yang ada pada dirinya buat kita. La takhudhu sinatu wala naum, enggak bakalan meleng, enggak bakalan kemudian miring, enggak bakalan kemudian enggak perhatian, enggak bakalan enggak fokus, enggak bakalan enggak konsen gitu. Nah ketika kita percaya anak kita dipegang sama si fulan gitu, ini cerita nih contoh ya, terus kita nyaman gitu loh kalau kita serahkan anak kita sama dia, pasti dia ngurusin anak kita ya. Istilah ayat kursinya la ta'khudhuhu sinatu wala naum, gak bakalan anak kita lecet, gak bakalan kejedot, gak bakalan jendol, gak bakalan bengsrot, gak bakalan jatuh, apalagi sampai kemudian mati nih anak kita kesedak misalnya. Nah karena itu kemudian kita bisa ngerjain yang lain. Bisa masak dengan tenang, bisa kemudian ngepel nyuci dengan baik, bisa ngelayanin kita punya pelanggan di warung. Bahkan kita masih bisa ikut kuliah S1 barangkali, S2 barangkali, padahal anak kita banyak. Tapi ada yang ngurus gitu loh. Ada mertua lah, ada orang tua lah, ada kakeknya ini anak, ada neneknya ini anak, ada pamannya ini anak, ada bibinya ini anak. Masya Allah. Nah kalau kita punya urusan lebih diurus sama Allah, ya kelar urusan. Beres urusan ya. Jangan ngomong gini, ikhtiar kita yang mana? Ikhtiar tuh banyak. Iya kan gak mesti kita ikhtiar di situ. Ikhtiar kita bisa di urusan yang lain. Iya. Itu tanda kita emang sempit. Kalau kita sempit emang juga pikiran kita sempit. Kayaknya kalau mesti A ya kita di A. Padahal kan gak mesti. Bisa jadi jalan untuk bisa dapetin A, kita ke B, kita ke C. Itu. Karena kita sempit tuh. Rasanya kalau gak punya ijazah SMA gak mungkin kuliah S1. Kalau gak punya ijazah S1 gak mungkin kuliah S2. Kalau gak punya ijazah S2 gak mungkin kuliah S3. Kata siapa sih? Apa emang iya begitu? Apa emang gimana ini? Ya kata Allah ya, aku gimana kamu aja. Kamu ngajak aku siapin tikungan yang lain. Kamu ngajak aku cari jalan yang lain. Bahkan yang lebih daripada itu juga aku bisa kok. Jangan lagi cuman bisa S1, S2, S3. Punya kampus sendiri aja aku bisa. Tanpa perlu kamu punya ijazah. Gitu kan kalau kita sempit mau urusannya. Ya dari mana Ji kita pergi haji. Paspor aja gue gak pernah lihat bentuknya kayak apa. Visa tuh kayak apa gue gak pernah lihat. Kuota tuh makhluknya kayak apa gue gak pernah tahu. Dari mana ya? Kita bilang emang gak perlu tahu Pak. Gak perlu tahu Bu. Yang perlu ibu bapak tahu mah Allah. Dengan segala aturannya. Dengan segala perintahnya. Iya kali kalau aturan dan perintahnya ribet-ribet ya. Sesuatu yang nyusahin, sesuatu yang merusak. Enggak. Aturannya, perintahnya enak semua. Seger semua. Ya Allah. Gelap-gelap kita udah ketemu air wudhu. Buat kita sholat malam. Kan asik. Subuh-subuh kita disuruh ke masjid. Wudhu itu kan udaranya enak. Saya gak mau. Kita lanjutin ya. Ingetin saya nih. Besok cerita tentang Wirda. Kita terusin tentang MacBook Air. Ya teman-teman sih udah pada tahu. Tapi kita coba. Kita hidupin lagi kisah-kisah lama. Ya. Untuk kemudian kita bisa punya pondasi tauhid. Iman dan keyakinan yang bagus. Belief kepada Allah yang tinggi. Yang bulat. Yang maksimal. Sehingga hidup kita bisa lebih enak. Lebih riang. Lebih ringkes. Lebih simple. Lebih indah insya Allah. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.